Wa istahabbu lan den sunahake fi shaumi dalem poso apa salah satu asya'a telu pira-pira suci-suci ahadua takjilul fitri intahaqqaqa ghurubu syamsi fa in syakka fala ya'jilu al fitrah wa isanu ayuftiru ala tamrin wa illa fama'in. Selanjutnya kesunahan daripada puasa itu ada tiga hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Ada tiga. Yang pertama adalah takjilul fitri, menyegerakan untuk berbuka. Intahaqqaqa ghurubus syamsi, jika memang sudah nyata tenggelamnya matahari. Jadi sudah masuk maghrib, segeralah untuk berbuka karena itu termasuk sunnah. Meskipun dengan makan sesuatu yang sedikit atau minum satu tegukan itu sudah bisa membatalkan puasa. Artinya ketika seseorang itu berpuasa lalu telah mengetahui adanya ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari atau sudah maghrib, maka segera dia untuk berbuka karena itu merupakan sebuah kesunahan. Jika dia masih ragu-ragu, fa in syakka fala ya'jilu al fitra, jika ada keraguan ini sudah maghrib atau belum, maka jangan untuk melakukan berbuka. Wa yusanu ayaftiru ala tamrin, dan juga disunahkan untuk berbuka dengan kurma. Wa illa fama'in, jika tidak dengan menggunakan kurma, maka disunahkan dengan menggunakan air. Air yang paling utama itu air zam-zam. Ya. Kalau tidak ada air zam-zam, maka minum dengan air yang manis. Air yang manis. Ya. Nah, dengan wasani, kesunahan yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho iku takhiru sahuri, ngakhirno sahur. Malam ya kok fisakin selagi ini orang tumiba sapa shaim mong kang poso fisakin ing dalem mamang. Wala yu akhiru mongko ora kena ngakhirake sapa wong kang poso ing sahur. Yang kedua kesunahannya adalah mengakhirkan sahur. Jadi sahur diakhirkan menjelang imsak. Awalnya kita mungkin sahur ya boleh jam 2, jam 3 kita sahur. Makan yang mengandung gizi, karbohidrat, protein. Nanti sebelum ya menjelang sebelum imsak kita minum air bisa. Itu termasuk takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Wa yasulu, dan hasil apa sahur biqaulil akli, dengan sedikitnya makan, wasyurbilan minum. Sahur ini bisa hasil kesunahannya dengan hanya makan sedikit ataupun minum sedikit. Biqaulil akli wasyurbi, makan sedikit saja sudah bisa dikatakan sahur. Yang jelas bahwa di dalam puasa itu ketika berbuka disunahkan untuk menyegerakan jika memang sudah tahakkuk, jika sudah nyata-nyata telah masuk waktu maghrib. Jika belum, maka jangan melakukan buka karena nanti puasanya akan batal. Juga seperti itu, disunahkan untuk mengakhirkan sahur di akhir. Jangan sampai sudah masuk waktunya subuh. Kalau sudah masuk waktunya subuh, maka puasanya akan batal, tidak akan sah. Sudah adzan masih aja makan,
Nah, ini puasanya tidak sah karena puasa itu dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ya, tidak boleh sudah adzan masih aja makan. Nah, subuh adzan masih makan. Ini apa? Sudah batal puasanya. Eh, ada seorang yang katanya ustadz, orang salafi, orang wahabi, dengan seenaknya dia berfatwa dalam pengajiannya dan kajiannya. Dia mengatakan kalau sudah adzan subuh sedang dia itu masih dalam keadaan makan, belum selesai, disuruh untuk menyelesaikan. Sampai adzan subuh itu selesai, baru tidak boleh makan lagi. Ini jelas salah, ini jelas pendapat yang sesat, ini jelas penyimpangan ya di dalam agama. Karena tidak seperti itu. Puasa itu mulai fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Fajar shadiq itu waktu subuh. Kalau adzan di awal adzan pun sudah masuk subuh, berarti sudah masuk waktu puasa. Kalau dia masih meneruskan untuk makan, maka puasanya itu akan batal. Dan parahnya, si Ustadz ini memfatwakan hal tersebut dan direkam, kemudian disebarkan di kanal YouTube, di media sosial, sehingga potensinya akan menyesatkan umat. Beginilah kalau ngaji tidak sesuai dengan uh, keahliannya. Orang yang berfatwa haruslah punya ilmu tentang fatwa. Orang yang menjadi panutan, menjadi imam harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan umat pada jalur yang benar. Jangan cuma modal jenggot panjang, modal batuk gosong, jangan cuma modal gamis, ya. Lalu mengaku-ngaku sebagai ulama. Ya. Ini akan menyesatkan umat. Maka benar sekali apa yang disyairkan di dalam Ta'limul Muta'alim. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minu jahilun mutanasiku. Sebuah kerusakan yang sangat besar bagi seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Lebih besar lagi kerusakannya adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, ya, mutanasiku yang melakukan ibadah, apalagi kemudian dicontoh oleh orang lain, apalagi disuruh agar umat mengikutinya. Ini bodoh tapi ajak-ajak. Ini bahaya sekali. Carilah guru, carilah ulama, carilah ustadz yang punya kapasitas menjadi ustadz, punya kapasitas menjadi ulama. Jangan cuman itu saja, modal tampang saja, modal jenggot saja. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Wasalisu utawi kesunahan kang nomor telu ikut tarkul hujri, ninggal guneman Allah, awil fahsi ayil fahsi tegese guneman Allah, minal kalami saking omongan al fahisi kang Allah. Fasau musoim mongko utawi kaya sunu mongko ngreksa sapa asoe kang poso lisanau ing lesane wong anil kadhibi saking goroh wal ghibah lan rasan-rasan wa nahwi dzalik lan sepadane kadhib wal ghibah. Kasatmi kaya misui berkata kotor. Wa in syatama wahadun falyakul marrataini aw thalathan inni shaimun. Jika ada orang yang mengata-ngatai dia, maka katakanlah inni shaimun, aku itu sedang puasa, saya ini sedang puasa. Jadi itu ada 3 hal yang disunahkan di dalam berpuasa. Satu, menyegerakan berbuka jika sudah nyata masuk waktu berbuka, mengakhirkan sahur, ya,
jika memang belum masuk waktu subuh, maka para ulama kemudian membentengi atau memberikan rambu-rambu adanya imsak. Imsak itu artinya agar umat itu berhati-hati. Kalau dalam rambu mungkin lampu kuning lah, lampu kuning. Jadi sebelum lampu merah, hati-hatilah, jangan makan. Meskipun itu belum masuk waktu puasa itu. Artinya imsak itu ya tetap boleh untuk makan. Cuman berhati-hatilah karena masuknya subuh itu batas akhir, jangan sampai sudah subuh kita masih makan. Mendengarkan sambil mendengarkan adzan, ini salah. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan ucapan kotor. Poso-poso kali mesuh, kali goroh, berbohong, jangan bohong, jangan ghibah. Ini yang sulit, jangan ghibah. Ketika seorang bertemu dan dibahas orang lagi, temannya, kawannya, tetangganya, saudaranya, ini akan berbahaya untuk puasa kita karena ghibah, namimah, adu domba, kemudian sumpah palsu, ya, terus ada lagi apa, berbohong, nadhar bisyahwat, itu akan menghilangkan pahala puasa. Puasanya tidak batal, cuman pahalanya akan hilang. Rasul bersabda, kamin shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atasu. Banyak sekali orang yang berpuasa namun tidak mendapat apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, untuk bilang minta kita berharap di Ramadan ini 2023 ya, 1444 Hijriah, kita benar-benar mendapatkan pertolongan Allah, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, menjadi orang-orang yang termaktub di dalam Al-Quran, yang terpanggil menjadi orang-orang yang beriman sesuai dengan firman Allah.